Let's see ya. Pokoknya kita simak bersama-sama sekali lagi. Gua mau ngajak teman-teman semua buat spam hashtag IndoPride, Gaspol, GD Obat, dan juga BTR Win. Ini dia game keempat kita, Sunhawk. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung menuju ke arah Sunhawk dengan arah pesawat yang tampaknya kembali pelit, tapi di Sunhawk it's okay. Yes. Pelit nggak pelit, semua sampai ke arah kota. Yang PR cuma satu, kalau lagi terbang, gliding jarak jauh, Ditembakin. kagak. Apa tuh? Guys, kok ada orang di kanan kita? Tiba-tiba puter lagi. Terus nuki. Waduh. Ya udah, fight lah. Itu biasanya strategi-strategi yang akhirnya ngebuat semuanya jadi buyar gitu. Tapi itulah PUBG Mobile, harus situasional juga, harus cepat berpikir situasi dan keputusan seperti apa yang nantinya bakal dihadapin. Dan Bigetron kayaknya seperti dengan apa yang mereka omongin, mereka bakal terjun dan turun ke arah Painan. Sementara Bootcamp ditinggalkan oleh FaZe Clan karena beberapa momen mereka kalah fight dengan Stalwart. Wah, tapi zonanya ini adalah zona klasik dari PUBG Mobile itu sendiri, yaitu zona menggalau. Ini masih belum bisa dibilang ke arah Camp Alpha. Iya, menggalau. Bisa kemanapun nih, Pas. Iya, betul. Bisa mental ke arah Bravo, ke Charlie juga ada kemungkinan kecil. Tapi ini dia yang lebih seru lagi. Ada fight di antara dua tim saya kali ini dari BR11 dan juga dari tim 4Rivals bakal bertemu di awal Cancel? permainan. Oh, nggak di-cancel? Lempar, mendapatkan satu target. Membuka kesempatan, tapi sayang sekali dari BR. Setelah numbangin Rich, dia tidak bisa menumbangkan Epi. Epi kali ini bakal happy mendapatkan targetnya dan langsung menok N lawannya. Wow, dan ada pertemuan berikutnya kembali antara Cryptix dan juga TJB yang bermain di arah Camp Charlie. Masih ngotot banget. Wah! DBS yang benar-benar tajam tadi begitu menyakitkan dan berhasil menumbangkan attacker ke lobby. Yap, DBS menjadi salah satu senjata yang cukup mengerikan di Sunhawk, cukup difavoritkan juga untuk fight di awal karena potensi untuk langsung menok satu pemain. Tapi lihat dari Manhan, bakal spray down M4-nya, belum mendapatkan targetnya, cukup membawa satu orang low, tapi dijepit dari berbagai angle oleh tim Cryptic kali ini. Dari Manhan bakal spray down menemukan seorang Marshall, tapi Manhan bakal ter-take down. Senkai terlalu pede, keluar dari area bangunan, langsung di trade knock kali ini, membuat keadaan 3 lawan 2 bagi tim CS kali ini. Ini masih ngotot sih, dua-duanya masih ngotot banget untuk mempertahankan daerah Charlie-nya. Dan hasil jump shoot tadi masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Namun ada close combat keluar dari bagian dalam. Lazy Boy, sebuah spray commit berhasil memulangkan TJB ke lobby. Oke, TJB tampaknya fight di awal-awal ini membuat mereka terpaksa pulang ke arah lobby. Dan kita bakal kembali masuk ke game kali ini dengan permainan begitu galak dari banyak tim. Sementara kita bakal kian juga dari 4Rivals dengan poin yang begitu kokoh. Mereka kembali ada di puncak klasmen, tapi lihat hanya berjarak 5 poin dengan Infinity. Sedangkan dari pemburu dengan nyawa yang ibaratnya tinggal digigit sama ikan Sunhawk, tumbang juga itu. Ini digigit ikan cupang tiba-tiba langsung kenok. Gak kenok malah, langsung kembali menuju ke arah lobby, gak usah digigit lah. Paru-parunya kemasukan air aja gue rasa bakal hilang gitu. Tapi Yu yang ngelock angle-nya, benar-benar mencari keberadaan dari seorang pemburu. Satu pemain dari 4Rivals yang terjebak di kali Sunhawk kalau kata Dona. Iya, kali Sunhawk. Kali. Kali, oke. Tapi itu bakal juga dari seorang Yu yang terus memberikan tapping. Dia tahu bahwa ini pemburu bakal coba pindah posisi. Tapi di lain sisi dari Rico Infinity Team bakal bertemu dengan Stone kali ini yang bukan Mega Stone. Bakal spray down, hampir udah makan targetnya yang membuat dua player cukup low. Tapi dari tim Rico bakal komit untuk terus rotasi tanpa berhenti, tanpa melihat ke belakang, langsung terus terobos aja lah. Tapi bertemu dengan 6-8 dari Yu yang dan kawan-kawan sudah siap untuk menghadang pergerakan Rico Infinity Team. Tapi dia banting kiri. Ada lagi tapi. Iya, ada satu doang. Tapi kalau tadi dia tabrak lurus ya, dia bakal ketemu sama dua pemain dari 6-8. Tapi karena dia banting kiri, akhirnya ketemunya sama satu pemain dari 6-8. 3-3 set. Langsung bergerak menuju ke arah sebelah kiri, tentunya menghindari dua pemain dari Rico yang mendekat ke arah dia. Mengamankan sebuah obstacle di pinggir jalan dan langsung nyebrang. YOLO banget pergerakan dari 3-3 dan kali ini Action melihat pergerakan dari seorang V dan juga bakal langsung disepray begitu aja dan kenok di bagian pinggir tebing. Namun masih tercover dengan sebuah lempengan kecil yang ada di tebing ini. Oke, kita bakal lihat dari seorang Action sudah mulai beraksi kali ini. Tapi dari Anas tertumbangkan oleh Top kali ini membuat keadaannya cukup membingungkan. Ini kolaborasi gak sih Bro? Iya, STE kolaborasi cuy. Iya, gue baru ngomong ini third party, tapi nggak third party juga. Ini kolaborasi dari berbagai angle fight. Ini kayaknya mau langsung collab rame-rame deh. Betul, ini benar-benar kolaborasi antara STE dan juga STE Stalwart dan juga 6-8 ya, yang dimana sama-sama saling melakukan tembakan ke arah pemain dari Rico ini.
Tapi apakah dari tim 628 tidak mau ada collab yang dilakukan oleh tim STE? Mereka langsung memberikan spray balik juga dan hampir menumbangkan seorang top tadi ya. Ya, berasa content creator YouTube ya. Ada kolaborasi yang mereka mainkan dan collab lagi. Ada yang collab lagi tiba-tiba Face Clan join the fight. Kayaknya ingin diajak collab supaya naik subscribernya bareng-bareng. Ada fit ya? FT. FT Face Clan. Ada kreditnya. Ada kreditnya kalau Face Clan join juga. Oke, tapi kita bakal lihat dari tim Rico dan juga STE 628 bakal bertemu hadapan kali ini dari Face. Tony K pun langsung menumbangkan seorang Pika. Tausya ditumbangkan dan Presto Go bakal di trade knock kali ini kembali di mana Eskiton tertangkap oleh seorang Sunan. Dan fight kali ini berakhir kepada tim RAT yang langsung di belakang Karl Lobby di awal permainan. Betul, dan fight masih terus terjadi. Kali ini kita berpindah bercakap Face Clan. Ternyata Face Clan tidak hanya melihat ke arah Rico, tidak hanya melihat ke arah Stalwart, dan juga ke arah 628. Bahkan mereka juga punya angle sedikit ke arah pemain-pemain dari Four Rivals. Di mana Four Rivals tadi sudah kehilangan satu anggota mereka deh kalau nggak salah. Kita bakal lihat juga dampaknya dari beberapa member. Revive. Ya, Revive tadi ya, ke Revive. Tapi ini rusuh banget sih pas. Gue nggak nyangka pada kali ini fight-nya bakal berlangsung terus fight demi fight lah. Betul. Tapi ini dia dari Better juga bakal bertemu dengan tim DWG kali ini. Fabian dan kawan-kawan cukup ditekan tapi menekan juga kembali ke arah tim Better. Dimana Luxy harus melakukan healing. Yes, ini dua tim yang baru merasakan Super Weekend. Di Super Weekend kedua kali ini mereka bertemu di arah sekitar Wins, di mana Bigetron keluar lebih cepat dari arah painan. Biasanya mereka agak nahan lama loh di painan, tapi kali ini Bigetron punya rotasi yang lebih cepat dibandingkan gameplay mereka yang sebelum-sebelumnya, di mana ada satu pemain Bigetron yang udah mulai nge-flank ke arah sebelah kiri tadi. Sedikit mereka menuju ke arah Juni, namun belum ada commit fight yang mereka lakukan. Belum ada close combat maksud gua, karena mereka masih menahan di area mereka masing-masing. Berpindah menuju ke arah Scry dari Stalwart yang punya angle juga ke arah pemain-pemain dari Reject. Ada Reggie yang sudah mulai terspot. Sementara kalau kita perhatikan dari pemain Stalwart, mereka nge-stick 3 pemain di satu area compound, namun mereka membagi dengan beberapa rumah yang ada di area compound tersebut. Oke, tapi kita bakal lihat juga dari beberapa tim. Tampaknya mereka juga masih coba untuk melakukan pencarian informasi. Tapi lihat dari Zuxi udah nge-flank. pelan-pelan, step demi step diambil tanpa memberikan suara. Tapi ada Sung juga di sisi kiri dari jembatan yang membuka angle dari seorang Zuxi. Ini resiko nih. Kita bakal lihat kesabaran siapa yang bakal habis duluan. Ya, ini sama-sama ngelok satu sama lain juga. Belum ada tembakan dari seorang Zuxi. Ternyata ada flank yang dilakukan oleh pemain dari DWG bermaksud untuk membelakangi pemain-pemain dari Bigetron, tapi Zuxi mengetahui dengan jelas pergerakan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Juni. Betul, ini flank dibalas flank jadinya anti-flank. Oh, gue kira jadi flank-flank, tapi jadi anti-flank. Flank pangkat 2. Flank pangkat 2. Atau flank kuadrat. Flankception. Flankception. Sama-sama nge-flank soalnya untuk mencari titik buta dari masing-masing tim. Zuxi akhirnya menarik mundur, kayaknya dia lebih tadi kalau nggak salah dia setupnya tuh agak sedikit di pinggir jalan, tapi sekarang menuju ke bagian sebuah rumah ya, nggak mau terlalu terbuka di bagian pinggir-pinggir jalan. Yap, dan kita bakal lihat juga dari kedua tim tampaknya flank mereka masing-masing lakukan malah membuat keadaannya semakin stalemate. Nggak ada yang bisa maju, nggak ada yang bisa membuka kesempatan untuk nembak. Tapi di lain sisi dia bakal pindah kali ini menuju ke arah tim Face dan juga ada STE yang bukan 628. Kita bakal lihat mereka saling beradu intip kali ini dengan TPP mereka, coba untuk saling menangkap, tapi tentu dari Face Clan mereka ada di posisi yang cukup terbuka. Kalau ada tim-tim lain yang membuka angle dari belakang mereka, ini bisa jadi momen yang cukup sulit bagi tim Face Clan. Lu ngeliat gak sih kayak ini gameplaynya BTR gitu, kalau misalkan BTR turun di bootcamp dan turunnya ke arah sebelah kiri, tapi wap, Zuxi! Anti-flank yang benar-benar bagus tadi mendapatkan satu pemain dari DWG. Juni yang nge-flank jauh ternyata berhasil diatasi oleh seorang Zuxi, dan Zuxi langsung bersembunyi di arah rumah yang ada di sekitar dia juga. Ada lemparan granat dari pemain DWG yang belum connect ke arah Zuxi. Masih bisa menyelamatkan diri, dan Liquid langsung mencari angle untuk membalas tembakan-tembakan dari tim DWG. Tapi di bagian kanan Liquid ada satu pemain dari DWG juga. Sung memberikan backup dari arah jembatan, dan Luxi lemparan melotov membatasi pergerakan dari seorang Vavian, namun belum ada tembakan dari Vaviannya juga. Agak sedikit bersabar, 3 pemain DWG yang lainnya tidak langsung memberikan tembakan karena pemain-pemain dari Bigetron. Bahkan tadi begitu mereka mendapatkan sebuah knockdown, nggak langsung dipulangkan menjadi sebuah elimination, tapi mereka dibiarkan bleeding out. Oke, tapi bakal dari seorang Forest sudah memotong granat kali ini dari Liquid menjadi incaran dari Forest, tapi granatnya kelewatan. Dan untungnya dari seorang Liquid masih bisa bertahan kali ini, tapi di belakangnya Liquid sudah ada player BTW yang langsung melakukan cover, tapi Forest bakal terkena granat tepat di samping dia.
Dihindar, digocek, lari, dan malah Liquid yang kenok oleh seorang Sung dari jarak jauh. Betul, Sung memberikan tembakan dari bagian jembatan, tentunya berhasil mendapatkan knocknya menuju ke arah Liquid. Tapi kali ini Yuhai akan langsung close commit ke arah seorang Forest, namun masih belum terlalu komit dan Liquid dipulangkan menuju ke arah lobby. Yuhai bakal mencari keberadaan Forest yang sudah keluar dari area rumah ini, bakal dicari keberadaannya, bakal ada tembakan juga dari seorang Yuhai, namun masih belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah seorang Forest, dan follow up datang begitu cepat. Luxi yang menjatuhkan seorang pemain lagi, bahkan Zuxi juga berhasil mendapatkan seorang Favian. Hanya tinggal satu pemain dari DWG yang berada di bagian jembatan. Yap, ini fight ini menangkan oleh tim BTR, tapi tentu fight mereka ini ada dengan pukulan keras juga. Kehilangan seorang Liquid membuat mereka tinggal berada dengan 3 pemain mereka. Masukin mereka 10 kali ini. Kalau kita ingatkan kembali, Sunhawk ini memiliki tempo yang lambat. Zona itu nggak secepat di beberapa map lain. Ini dia sedikit replay yang terjadi ketika Zuxi menok player dari tim DWG Juni yang tadi pengen ngeflank. Pengamatannya benar-benar detail banget ya. Dia tahu loh kira-kira Juni bakal nongol di arah mana. Berarti dia benar-benar memantau pergerakan yang dilakukan oleh Juni ketika dia ngeflank untuk nge-backstep pemain-pemain dari Bigetron. Yap, itu bisa dibilang ya udah 200 IQ play sih. Saling ngeflank, saling ngejaga, dan saling ibaratnya ngebatalin flank satu dengan lainnya. Ya, dan gak heran ini PMGC. Jadi kayak permainan the next level play bakal dibalas dengan next level play yang lainnya juga. Iya, tapi ya ini dia PMGC sih. Gue mulai harus terbiasa ya melihat play yang masalahnya begitu baik. counternya agak kurang logik gitu, kayak kalau lu pikir di klasik gue ngapain muter lagi, gue udah dapet tempat enak gitu, tapi di sini tuh berbeda ceritanya. Mereka berani membuang posisi enak demi numbangin tim dan membuat areanya clear, semakin enak lagi, ambil resiko untuk lebih enak lagi. High risk high rewardnya bener-bener mereka terapin banget gitu. Mereka nggak takut dengan resiko yang bakal mereka dapatkan. Dan kali ini kita bakal melihat pertempuran tim GD setelah kita melihat Bigetron yang berhasil menjatuhkan 3 pemain dari DWG. Kali ini apakah dari pemain-pemain GD mampu mendapatkan pemain dari arah tim Secret, dan tembakan benar-benar connect lagi-lagi dari bakal membuka perang dengan tim Secret, menjadi satu pilar paling depan dari tim GD tentunya, dan sudah mulai terspot keberadaan dari seorang Boom. Revive berhasilkah? Oh, ternyata granat tadi yang dilempar dan agak sedikit blunder langsung keluar dari area batu tersebut menuju ke area bebatuan yang lainnya. Jumper masih merangkak untuk diselamatkan. Tapi lihat dari tim Secret kali ini di mana Jumper dalam posisi knockout, tampaknya mereka di gatekeep oleh tim GD, tidak dibiarkan masuk dengan bebas. Dan GD lihat mereka nggak semata-mata masuk ke arah zona. Satar ada di blue zone, siap untuk menyambut kedatangan dari tim Secret, dan Satar kesabaran membawakan hasil begitu manis dengan menokout pemain dari tim Secret. Dan sekarang dengan adanya celah dalam pertahanan tim Secret dari GD langsung datang untuk menyergap, untuk berperang, untuk langsung memulangkan tim Secret. Akankah mereka bisa menangkan fight 4 lawan 4 kali ini? Oke, granat sudah mulai dilemparkan tadi ke bagian depan, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Dan ada beberapa tembakan yang sudah diberikan juga, bahkan dari GD mereka berani untuk bermain di area blue zone sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam zona juga. Ada satu orang yang nge-prone dan dicek oleh seorang Booms. Sebuah pengamatan dan predict shot yang begitu rapi. Jumper bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby tim Secret. Hanya menyisakan 2 pemain mereka sedang melakukan revive di balik sebuah batu di arah smoke juga kali ini. Apakah bakal dicek? Ternyata masih ada Fredo yang memberikan distraction dari arah bagian depan. Kit berhasil diamankan oleh seorang Booms untuk yang kesekian kalinya, dan Fredo bakal menembak sekarang seorang Nichil, dan Nichil ter-take down. Satu ter-take down, dan ada tembakan dari bagian belakang. Last man standing dari tim Secret saat ini. Tapi dia buat incer juga oleh seorang Fredo dengan kokangan bom kali ini, sama-sama ngokang, sama-sama lempar, sama-sama ketembak. Tapi pada kali ini dari GD berhasil memulangkan tim Secret di posisi ke-14. GD tidak kehilangan member sampai saat ini, dan mereka bisa melakukan revive terhadap 2 member yang sedang dalam posisi knocked out. Harus dicatat, tanpa kehilangan satupun anggota bagi tim GD. Tapi lihat deh, dari flanknya Booms dan juga Satar, dari Blue Zone, dari kesabaran tim GD, itu GD setup. Itu rapi banget. Ini bukan pertama kalinya loh, Pas. Betul. Mereka melakukan setup itu kayak ibaratnya 2 masuk ke zona, satu lagi nempel di pinggir zona, satu di luar zona. Iya, dan selalu menang. Betul. Itu menurut gue sebuah tren positif yang dibangun oleh GD. Tadi yang udah gue bilang sama Dona gitu, bahwa Eldoge sempat ngechat ke gue, bilang di WA, ini sebenarnya gameplaynya GD waktu mereka bermain di PMPL pertama kali. Iya. Tapi mereka adaptasi dengan apa yang mereka lihat dari tim-tim China gitu. Iya, dimana mereka selalu ngirim satu orang untuk bermain di luar zonanya. Iya, betul. Dan ini adaptasi menurut gue sangat baik. Gue suka banget, dan gue paling suka sebenarnya versi GD itu ketika season 3. Meskipun mereka nggak lolos ke SEA, tapi menurut gue cara mereka main di pinggir zona itu mengerikan banget. Cara mereka perang itu mengerikan banget. Dan sekarang
menurut gue mereka udah menemukan next levelnya. Iya. Bisa main ke tengah zona, Setuju gue. tapi bisa juga menjaga pinggir zona. Lu lihat deh baitnya GD di mana 3 pemain ngasih umpan, satu yang nge-backstep dari belakang gitu. Yang dilakuin sama GD berkali-kali dan itu bener-bener Iya. efektif loh. Dan ini bukan pertama kali ya, bukan kayak sekali coba berhasil ya. Betul. Berkali-kali mereka udah ngelakuin ini, berkali-kali juga berhasil, dan minggu kedua menurut gue adalah minggu di mana GD benar-benar menunjukkan warna asli mereka. Ya. Dan lihat, ronde demi ronde pas. Game pertama nyicil carry hard, game kedua sempat daybot juga. Sekarang boom. Satar juga konsisten, sekarang boom. Iya. Ini menunjukkan keempat pemain GD. Ini ya bisa dibilang ya skillnya sama, setara. Tinggal Cuma tunggu memang momentum gak sih tinggal buat mereka momentum. dapat spotlight? Tinggal momentumnya aja, dan wah ini gue suka banget dari GD sih. Mental mereka bener-bener luar biasa sih. Perkembangan mereka tuh pesat banget. Betul. Ini mereka balik ke scene Indo, PMPL Indo. Ngeri sih gue Ini liatnya. tim Indo harus hati-hati banget sama GD yang sekarang lagi kita lihat sih. Kalau emang GD bener-bener bisa mempertahankan gameplay mereka yang sekarang, terus semangat mereka yang sekarang, mereka main di PMPL ID nanti buat season 5 itu bakal mengerikan banget. Iya, Ini asal- monster cuy. Asal mereka bisa mempertahankan gameplay mereka. Ya, ini sorry to say lah ya, gue harus bilang bahwa ini adalah gameplaynya mungkin ya, ofensifnya GD, gameplaynya GD, poin yang mereka dapatkan di setiap gamenya, ini kayak BTR pada masanya. Ya, yang gue bilang ini pas PMGC itu memberikan pengalaman yang bisa bikin tim level up. Saya udah kasih level up, Itu. GD level up gitu ya. PMGC kasih level up lagi. Betul. Ini balik-balik, GD bakal cukup mengerikan sih. Iya, makanya kayak orang yang bilang bahwa GD badut dan segala macam. Sebenarnya semua tim itu bisa naik dengan perform yang bagus gitu. Kalau mereka mendapatkan jam terbang dan pengalaman yang sama. Masalahnya kan nggak semua tim bisa tiba-tiba ke PMGC, tiba-tiba ke SEA. Lu lihat dari Indo aja ke SEA cuma berapa? 5. Sementara tim Indo berapa banyak cuy? Dari profesional timnya aja kita lihat kayak 20 lah yang ada di PMPL gitu, atau 24. Itu baru dari profesional timnya. Belum lo hitung tim-tim komunitas sampai pengen join PMPL ID terus pengen ke PMPL saya juga. Nah itu sih, dan baik lagi semua juga pengen ke saya gitu. Betul. Ya semua juga latihannya keras. Ya, Semua pasti. juga ya all out buat turnamen gitu kan. Tapi yang lolos cuma 5. Dan menurut gue GD di SEA banyak yang kayak ngatain, wah ini badut PMGC gitu-gitu ya. Pertama kali lolos ke SEA bro. Yes. Tim baru jadi loh gitu kan. Dan sabar dikit. Belajarnya mereka di SEA kayaknya banyak banget ya. Terbukti dengan PMGC mereka bisa se-all out ini ya. Mungkin dari 2 minggu yang kita lihat lah. Kita masih belum tahu nanti kira-kira League Finals-nya bakal seperti apa, Grand Finalnya bakal seperti apa, apakah GD bisa masuk ke Grand Final. Kita lihat track record-nya mereka sepanjang PMGC sekarang lah. Ya kita bandingin sekarang lah. Data fakta lah kita ngomongin ya. Kita ngomongin faktanya aja. GD memang di minggu pertama sempet tuh agak goyang gameplaynya. Minggu kedua tuh ibaratnya udah oke, kita mainnya kayak gini. Tinggal kita mantepin nih sampai minggu terakhir, sampai Grand Final, kalau bisa sampai global gitu kan. Udah dapet nyamannya. Udah ketemu formulanya Pak. Yes. Tinggal memantapkan detail-detail kecilnya. Oke, so sudah banyak intermezzo yang kita berikan, saatnya kita back to the beat. Back to the game. Kali ini menuju menit 16 di circle yang keempat, DRS yang membangun pergerakan mereka dengan sabar, tapi tiba-tiba ada gangguan dari arah 628, tentunya malah face lane dari arah belakang berhasil memberikan backstep dan menjatuhkan 2 pemain dari 628. Satu diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby dan ada beberapa distraction yang datang ke arah face lane. Mereka terbokong juga dengan keberadaan tim reject di belakang mereka. Oke, dari 628 pun kali ini harus melakukan gatekeeping, di mana dari tim Infinity sudah mengirim 2 player maju. Jujur ya, Infinity makin kesini Pak, yang healing tuh beda orang terus. Betul, Tapi betul. lihat dari GD, di HBD malah di reflect balik 2 player dari DRS knockout, tapi bukan dari GD, dari Infinity, di mana mereka membalas pergerakan dari tim DRS. Dari tim GD mengantongi 6 eliminasi, padahal masih ada 13 tim yang berbeda masih Lihat bertahan. Satar sudah mengambil sisi belakang, membatasi ruang gerak dari tim DRS. Tidak menubruk ke DRS, tapi hanya memotong dan memancing mereka keluar dari pertahanannya. Ya betul, tapi harus hati-hati karena masih ada 2 pemain dari Infinity yang ada di bagian bootcamp tentunya, dan masih melihat satu pergerakan. Kali ini mobil bakal ditembak langsung lompat dari arah mobilnya dan ada sedikit close combat. Dia berhasil menang, namun ada tembakan dari bagian lain. Tani berhasil menjatuhkan seorang Satar, sebuah defrag yang terjadi dengan adanya third party dari arah belakang, dan itu sebuah movement yang menurut gua fast respon banget dari seorang Satar. Tapi itu dari seorang Satar berani banget dan dia mau menangkan. Kalau kita ngomong objektifnya dia menang one on one. Betul. Tapi terkena peluru jarak jauh, yang baik lagi itu menjadi resiko ketika melakukan flanking. Tapi kita bakal melihat juga dari pergerakan mayoritas tim, tampaknya masih banyak yang lagi ada di pinggir-pinggir zona. Beberapa tim pun sudah mulai nahan sakitnya blue zone, dan dari GD, gua nggak heran pas kalau mereka melakukan healing. Mereka men-take down satu tim. Betul. TS healing banyak loh. Gua rasa mereka dapat healingan banyak banget gitu. Mereka ada di sekitar bootcamp, mereka tadi ngedapetin pemain dari DRS walaupun Satar dipulangkan ke arah lobby, tapi proses mereka untuk bergerak masuk ke dalam zona nemuin banyak tim lain yang sudah mengumpulkan healing juga. Itu dari GD feeling gua. Mereka udah nge-pulling healing ke satu orang. Mungkin bukan Satar, makanya Satar tadi pede banget. Ya udah, temen gua nge-healing, gua tubruk aja lawannya, gua bikin celah gitu kan. Itu dia movement, dan ini juga movement dibangun oleh Infinity. Kira di wih!
lompat satu mobil lagi menuju ke area perairan. Gue hitung ada 2 mobil yang udah dipakai atau 2 vehicle lah yang dipakai sama Infinity buat mereka jumping ke Kali Sanhok ini. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari For Rivals. Mereka saat ini sedang coba untuk melakukan pergerakan menuju ke arah pinggir-pinggir dari zonanya. Tapi di lain sisi dia bakal lihat juga dari Garten yang masih melakukan healing. Dari Nijil healing. Oke, Nijil bakal melakukan healing. Tapi Daybot bakal terkena kali ini dan dipulangkan ke arah lobby. Tapi sementara 6 poin sudah dikantongi oleh tim GD. 28 Flo. Ya ini gue bilang TS tuh healing banyak. Ya seminimal-minimal ya pas. Kita ngomong sudah jelek ya. GD pulang dengan 7 poin menurut gue fair. 7 poin is fair gitu. Betul, gue setuju. Tapi mungkin yang kurang dari Nijil dari boostingan ya. Tadi gue gak ngeliat ada boostingan lagi yang dipunya sama Nijil soalnya. Ya tapi ya kita bakal lihat lah apakah dari Nijil bisa sempat melakukan boosting. Atau dari Nijil ya bakal coba tahan mungkin sampai hashtag 6, hashtag 5. Itu menurut gue udah oke banget sih dengan jumlah elim yang mereka kantongin. Di lain sisi BTR masih bertahan juga dengan 3 player mereka. 3 elim dikantongi minimal 4 poin sudah ada di tangan dari tim BTR. Tapi tentu BTR, GD tidak puas hanya mendapatkan 1 placement point. Mereka minimal mungkin pengen 4-5 poin lah. Oke lah. Harusnya ya dengan 6 elimination kan ini? Ya, kalau dapetin hashtag 6 aja, iya. 10 poin lumayan. 10 poin lumayan lah, itu normal banget yang dibilang sama Wolfie dan semua caster lah gue bilang. Atau semua analis juga 6-10 itu normal banget untuk satu game. Marshall rotasinya barbar banget yang lewatin atas jembatan dan tinggal bersih-bersih di mana teman-temannya udah ngebantu banget area di bawah jembatan. Iya, tapi dari Marshall akhirnya tugasan lari selamatkan poin kami Marshall dan dia bakal berlari menuju ke arah zonanya. MSC menjadi gatekeeper dengan menjadi satu dari 2 tim yang sudah masuk ke arah zona terlebih dahulu. Men-sharing zone dengan tim RC. RC menjadi tim yang lebih jauh menjaga arah serka, tapi Infinity what happened? Pegang healing tapi tumbang di posisi ke-8 pada kali ini. Gue gak ngelihat Infinity bener-bener main gitu untuk di Super Weekend sekarang. Kalau kita bandingin sama Super Weekend di pertama ya, ini beda banget dengan permainan Infinity tentunya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, masih ada 2 tim Indonesia yang bertahan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk kasih hashtag IndoPride, Gaspol, BTR, Win, dan juga GD Obat. Yang belum nge-like, let's go di like, kita tembusin 50.000 like di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia. Yes, mumpung belum berakhir game kita ramaikan kali ini, kita menuju kali ini ke 50.000 like kali ini. So, kita bakal kali ini lihat gamenya kembali di mana top 7. Kembali ada 2 tim dari Indonesia. BTR masuk ke zone, GD dengan 6 elim tapi sedang coba untuk melakukan healing selama mungkin. NJX kali menunjukkan Taji juga. Dan tampaknya BTR membantu GD juga nih. Naik poin tambahan minimal 10 poin masuk ke arah GD. Harusnya bisa sampai hashtag 5 lah. Tadi kalau nggak salah terakhir 23 edkit ya. Oh, tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Bonsai mendapatkan 1 orang dari reject. Sarah menjadi korban peluru panas dari seorang Bonsai. Tapi lihat dari Bonsai tidak memegang healing sama sekali kecuali bandage dan dia pun tertumbangkan kali ini. Jasper modal 1 first aid, dapatkah dia menerobos pertahanan dari tim RC. RC lagi knock 2 player mereka tapi sedang melakukan revive juga. Zuxi sedang menjaga pinggir-pinggiran zona, memastikan tidak ada yang menyelip lewat pinggir zona. Tadi belakangnya BTR masih ada 1 orang deh healing. Ada DWG tapi nggak healing. Enggak di blue zone. Wait, tadi enggak, dia nggak di blue zone pas. Dia di pinggir zona banget. Oh, oke. Dari DWG. Oke, soalnya tadi gue ngeliat kayaknya ada warna lain di belakangnya Bigetron, cuma gue nggak tahu itu tim mana. Tapi kontrol zonanya lebih condong ke arah MS Konburi yang mendapatkan bagian center. Mereka juga udah mulai nge-split dengan mengirimkan 1 orang di bagian blue zone-nya. Di bagian luar circle-nya. Dan Duelo ter-take down bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Luxi! Molotov di tangan Luxi bakal dilemparkan, tapi Yuhai tertangkap di bagian yang lain. Pop berhasil melihat pergerakan dari seorang Yuhai tentunya. Dan top 5 untuk GD dan juga Bigetron saat ini di game yang keempat. Zuxi belum terspot dan tembakan masih terus dilancarkan menuju ke arah tim reject. Kali ini Divin yang bakal menjadi korban bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bergerak tipis di pinggiran blue zone namun berhasil dengan sangat-sangat bagus dan Luxi juga berhasil mendapatkan 1 korban lagi. Pops pun tumbang bahkan top 4 masuk kedua tim Indonesia. Bakal ada close combat lagi dan nice dipulangkankah masih ter-knockdown. Minimal bisa mendapatkan hashtag yang ketiga tentunya dan Luxi perlahan-lahan juga memberikan tekanannya kali ini tinggal menyisakan 2 pemain lagi dari arah 1 MSC dan juga 1 pemain DWG. Wah, tapi dari Luxi kali ini kejepit juga di bagian pinggir-pinggir zona. Bakal langsung melakukan prone shoot. Jasper lagi mencari di mana letak lawannya. Sung dari tadi berdiam diri, dari tadi bersabar, dari tadi punya trigger disiplinnya begitu tinggi. Kali ini bakal bertahan di pinggir zona dan mungkin bisa mendapatkan WCD kalau fight-nya kembali pecah nih. Ini momentum sih, tembak. Please tembak, Sung. Tembak, Sung. Tembak, Sung. Ayo, Sung.
Aduh, Sungnya benar-benar tertib banget. Dia tahu kalau misalkan masih ada 2 tim lain selain DWG. Belum ditembak sama Sungnya, masih bersabar. Sementara Luxi juga mendapatkan momentum untuk menyelamatkan Zuxi. Tachibana nih, Flo. Tachibana yang tersisa dari Bigetron. Kita bakal lihat Tachibana menghadapi Jasper dan satu pemain lainnya itu Pops. Tapi Sung mulai gerak. Ya, ini chance-mu Sung. Ini chance-mu, tembak. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Ayo Sung. Sung tembak Sung. Ya Allah, greget banget. Sung. Belum ditembak sama Sungnya. Sabar. Sung belum memberikan tembakan, malah kali ini dari MSC bakal menembak bertukar Bigetron. Luxi bakal nge-split bertukar sebelah kanan dari arahnya. Namun ada di bagian kiri dari MS Konbur ini gesekan-gesekan manja yang belum terdengar dari seorang Pop. Belum ada tembakan dari seorang Sung. Ya ampun Sung. Please tembak. Sung. Itu angle yang free banget, bisa langsung knock and dapat poin. Waduh, Sung yang menahan dan trigger disiplinnya begitu tinggi. Meskipun lawannya bisa ditarik bahkan kakinya. Dia membiarkan BTR MSC fight kali ini. Tapi spray down dari Luxi meratakan tim MSC. Dan tampaknya Sung jangan tembak. Sung jangan tembak. Tunggu. DWG. Trigger disiplin yang begitu tertib dan Widar jaga Dinar untuk DWG. Sumpah ini Sung punya trigger disiplin yang benar-benar bagus. Aduh, tapi nice try banget dari tim Bigetron dan congrats untuk DWG. Itu baru last circle yang begitu menegangkan. Gue greget banget sumpah. Terlepas dari BTR memang gagal pada kali ini, gue harus acungin jempol kepada Sung. Betul, gue setuju. Gue bener-bener keep up banget buat Sung. Gila Sung. Wah, gila itu Sung. trigger disiplin yang bagus banget. Keren. Banyak orang yang jago, banyak yang bisa ngerefleks, tapi nggak banyak yang punya kesabaran seperti seorang